Selanjutnya kita akan melakukan analisis dan desain, lalu melihat desain sambungan baja juga, dan men-save-nya ke program CAD. Pertama-tama ada yang kelupaan, yaitu kita melihat di material. Di tabel material kita memiliki dua material, yaitu steel dan konkrit. Nah, karena itu kita harus merubah L-set-nya supaya baris pertama untuk slab, untuk konkrit slab ini menggunakan material nomor 2, yaitu konkrit, bukan nomor 1. Ini harap diperhatikan karena sering keliru di sini. Lalu setelah itu kita menghidupkan dulu AISC notional load, yaitu beban lateral tambahan untuk gravity dan untuk lateral dengan besarnya 0.002 dari aksial kolom. Nah, dengan demikian, kalau dengan menggunakan tambahan notional load dan menggunakan juga dalam parameter analysis option direct analysis method, yaitu dengan menggunakan analisis order 2 dengan load step sebanyak 20, maka kita boleh menggunakan di dalam tabel desain ini nilai K, buckling factor, panjang tekuk, yaitu 1. Karena kita sudah menggunakan tadi analisis DAM, Direct Analysis Method, dan menggunakan notional load, maka kita boleh menggunakan nilai faktor K sama dengan 1. Setelah itu kita menghitung berat bangunan kembali. Untuk menghitung berat bangunan pada baja, kita harus menggunakan yang opsi untuk serial. Karena bangunan baja menggunakan database, jadi tidak bisa menggunakan opsi paralel yang lebih cepat. Lalu kita mengenerate kembali beban gempa. Compute, apply, generate. Selesai. Lalu kita save data kita. Kita lakukan analisis. Selesai, quit. Lalu kita lakukan desain untuk LRFD IEC 360. Sekaligus juga akan dilakukan desain sambungan untuk base plate, column splice, beam splice, dan extended beam connection. Extended end plate beam connection. Selesai, kita bisa melihat hasil desain, yaitu stress ratio dari semua balok dan kolom. Nah, di sini selain stress ratio juga ditampilkan, ya ini agak bertumpuk. Kita lihat selain stress ratio juga ditampilkan data untuk splice dari beam dan kolom. Jadi kalau misalnya diperlukan sambungan splice, nah ini menggunakan data seperti ini. Kalau tidak ya tinggal dihapus saja dari output. Kita lihat bahwa ini di balok stress ratio sudah memenuhi, tapi ada juga yang lebih sedikit. Kita perhatikan di dalam pemilihan penampang, kita menggunakan penampang balok 300/150 dan 400x200. Kita sebenarnya waktu kita memilih penampang, kita harus perhatikan di sini apakah penampang ini cocok untuk seismik. Ternyata penampang 300x150 ini not okay untuk seismik. Kenapa dia not okay? Karena dia hanya bisa dipakai untuk medium ductility, tidak bisa untuk high ductility. Jadi kalau kita mau menggunakan 300x150 ini, kita menggunakan medium ductility.
Sedangkan kita tadi menggunakan special moment resisting frame. Jadi mestinya kita tidak boleh menggunakan penampang ini. Ini hanya sebagai contoh saja. Kita akan pilih nanti penampang yang memenuhi persyaratan high ductile. Kita lihat kembali penampang 400-200 apakah memenuhi. Penampang 400 kali 200 juga tidak memenuhi. Jadi sewaktu kita memilih balok dan kolom di sini, kita perhatikan apakah penampang yang kita pilih sudah memenuhi syarat high ductile atau medium ductile. Oke, sekarang kita akan melihat sambungan baja. Bagaimana caranya? Kita klik kanan, view element result. Nah, kalau belum muncul, sekali lagi view element result. Nah, muncul ini. Select object type before viewing. Oke, lalu kita akan pilih kolom. Object type-nya kolom. Kita pilih kolom yang akan kita lihat. Di sini kita bisa melihat bidang momennya dari kolom tersebut. Lalu kita bisa melihat sambungan splice-nya dari kolom. Kita bisa save sambungan splice dari kolom ini. Kita namakan splice kolom. Lalu kita bisa membuka filenya. Splice kolom. Saya gunakan viewer yang free download. Kita lihat. Open. Splice kolom. Tidak terlihat. Sekali lagi. Oke. View, zoom, extend. Nah, akan terlihat sambungan splice untuk kolom, di mana jumlah baris baut ini kita bisa kontrol nanti di dalam desain. Kita bisa tentukan, ini ditentukan 2 baris baut, minimum 2 baut per baris. Ini kita bisa atur menjadi 3 baris per baut, bisa 3 baris minimum, bisa menjadi nanti 3 kali 2 atau 4 kali 4. Kita bisa atur seperti itu. Lalu kita kembali, kita melihat kembali elemen result. View elemen result. Kolom kembali. Kita melihat base plate-nya. Ini juga demikian, kita bisa save base plate-nya. Base plate kolom. Lalu kita bisa membuka kembali base plate kolom. View. Nah, sekarang akan tampil base plate kolom di gambar di program CAD Viewer. Nah, ini dengan diameter baut, jarak baut juga bisa diatur di dalam program di tabel desain. Di sini kita bisa mengatur di dalam steel connection, jumlah baris baut, diameter baut, mutu baut, dan sebagainya. Oke. Lalu kita bisa melihat kembali sambungan untuk balok. Kita pilih balok yang akan kita lihat sambungannya. Sama, balok juga memiliki sambungan bolt splice. Kalau diperlukan, bisa digunakan seperti ini sambungannya. Kita simpan di splice balok.
Lalu sekalian kita bisa melihat juga sambungan Stephen rigid end plate. Ini juga bisa kita save nanti. Stephen end plate balok. Kita save. Nanti kita akan lihat sekaligus splice balok. Ini splice balok. Dan satu lagi kita bisa melihat Stephen end plate balok. Nah, ini sambungan Stephen end plate balok dengan gambar yang sudah dalam skala, cuma dimensinya belum dipasang. Jadi nanti tolong dipasang sendiri. Belum sempat saya pasang dimensinya. Tapi ini sudah dalam skala, jadi tinggal diedit saja. Nah, untuk viewer output dari Sans Pro, ini kita sudah coba beberapa program. Ini yang paling cepat ini adalah G-Star CAD. Ini bisa di-download gratis, ya. DWG Fast View, ya. DWG Fast View dari G-Star Soft. Ini bisa di-download karena ini sangat cepat dia menampilkan file DXF dari output Sans Pro. Dan programnya tidak terlalu berat, juga mudah diinstal dan digunakan. Ya, demikian tutorial mengenai desain baja di dalam program Sans Pro. Dan untuk penjelasan mengenai Direct Analysis Method, nanti tolong dibaca PowerPoint yang diberikan oleh AISC mengenai Direct Analysis Method ini. Terima kasih, silakan mencoba masing-masing.